Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang hari ini sehat, yang hari ini sembuh, yang hari ini diterima kerja, yang hari ini merasakan nikmat, yang hari ini masih bisa sholat subuh, kemudian berzikir, lanjut sholat duha. Semua itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla yang kita diperintahkan untuk mensyukuri. Tapi kebanyakan kita tidak pandai bersyukur. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, kebaikan yang menimpamu, yang datang dan sampai kepadamu, itu dari Allah. Dari Allah. Dan keburukan yang menimpa kita itu dari diri kita sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini kita akan mengkaji tafsir Juz Amma. Kita telah sampai ke surat Al-Mutaffifin. Yang sebelumnya adalah surat Al-Infitar. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang peristiwa kiamat. Yang kalau seluruh penduduk Indonesia ini, semoga Allah selamatkan, semuanya terkena COVID. Semuanya merasakan penderitaan gara-gara COVID-19, tapi dibandingkan dengan dahsyatnya kiamat, gak ada apa-apa. Bagaimana tatkala peristiwa yang menakutkan itu terjadi, gunung pun meleleh. Di akhir surat Al-Infitar, Allah Azza wa Jal mengingatkan kita dengan mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Hari di mana pada saat itu tidak ada yang berdaya seorang pun untuk menolong orang lain. Kalau sekarang kita lihat masih banyak yang nolongin. Sakit dibawa ke rumah sakit. Walaupun kondisinya mungkin rumah sakitnya penuh, masih dibuatkan tenda di luar. Masih ada usaha dari orang lain untuk membantu saudara. Tapi pada hari itu nggak ada. Semua orang hanya akan mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Pada hari itu harta tidak berguna. Sekarang mungkin yang punya uang banyak, dia bisa membayar lebih supaya dapat kasur. Mungkin dia dapat mendatangkan dokter ke rumahnya. Mungkin dia dapat memesan obat-obatan yang canggih dan modern dari berbagai negeri. Dia punya harta.
Dia bisa melakukan itu. Tapi pada hari kiamat nggak ada. Nggak ada. Maka ahibati fillah, hendaklah wabah pandemi COVID-19 yang sedang bergejolak ini menjadi pengingat kita akan sesuatu yang lebih dahsyat, yaitu terjadinya kiamat. Bagaimana kita lihat orang dibawa ya ke rumah sakit, ditolak pindah ke sana, ditolak pindah sana, tolak, akhirnya mati. Keluarga masih ada usaha, tapi nanti anak pun nggak akan bisa memberikan manfaat buat orang tuanya. Anak, orang tua yang sayang sama anaknya pun tidak mampu menolong anaknya sendiri. Hari itu urusan semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Mutaffifin ini Allah jelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya berbuat. Jangan sampai dia hidup menderita. Surat Al-Mutaffifin adalah surat Makkiyah. Walaupun ada yang berpendapat surat ini turun tatkala Nabi SAW dalam perjalanan hijrah. Untuk mengingatkan dengan kondisi sebagian penduduk Madinah yang mereka melakukan kecurangan dalam perdagangan dan perniagaan mereka. Tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, surat ini turun di Mekah. Karena ceritanya masih berkaitan dengan orang-orang yang suka mencela Nabi SAW. Suka meremehkan, menghina, membuli, memaki orang-orang yang masuk Islam. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah, tafsir surat Al-Mutaffifin dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Dari kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Coba, Dari apa nama dari kitabnya? Dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, Nah, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. barakallahu fiik. Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Surah Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Nah, wail itu bisa bermakna kecelakaan, kesengsaraan, atau nama lembah yang berada di neraka jahanam. Yang lembah itu sangat mengerikan. Gunung pun kalau dimasukkan ke sana akan meleleh. Mungkin seringkali kita mendengar kalimat wail di dalam Al-Quran Karim. Kalau ini wailul lil mutaffifin, kita juga membaca wailul lil musallin. Wail,
buat orang-orang yang sholat. Di sini wail buat orang-orang yang melakukan tatfif. Orang-orang yang curang. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan manusia agar dalam kehidupan ini dia memperbaiki hubungan antara dia dengan Sang Pencipta dan hubungan dia dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi Islam ini sekali lagi adalah agama yang sempurna, paripurna, yang memang sudah disempurnakan sama Allah. Nggak ada lagi agama yang diterima kecuali Islam. Kita akan lihat bagaimana Islam berbincang tentang kecurangan dalam jual beli. Kecurangan dalam keluarga. Kecurangan dalam kepemimpinan antara pemimpin dengan rakyatnya. Kecurangan di dalam kantor. Dibicarakan. Agar manusia mendapatkan masyarakat madani yang semua rakyatnya itu merasakan keadilan. Bukan hanya jargon mau menegakkan keadilan, bukan. Tapi memang aturan-aturan yang diturunkan itu berpihak kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena memang yang jahat pantasnya dihukum gitu loh. Bukan dibiarkan berkeliaran. Nah, silakan dilanjutkan. An-Nasa'i serta Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengemukakan bahwa sesudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, mereka penduduk Madinah adalah orang yang paling buruk dalam urusan timbangan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Maka itu mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Dan yang dimaksud dengan at-tatfif di sini adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan minta penambahan jika menerima timbangan dari orang lain maupun mengurangi jika menimbang untuk mereka. Oleh karena itu, Allah mentafsirkan kata al-mutaffifin sebagai orang-orang yang dia janjikan dengan kerugian dan kebinasaan berupa al-wail, kecelakaan besar. Dan firman-Nya ini alladzina idza talu 'alan nas, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, yakni dari orang-orang yastaufun, mereka minta dipenuhi. Maknanya mereka mengambil hak pribadi secara penuh bahkan berlebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, yakni mereka mengurangi dan pendapat yang terbaik menjadikan kalu dan wazanu sebagai mutaaddi dan hum menempati nasab. Ada juga di antara para ahli tafsir yang menjadikan hum sebagai domir untuk mempertegas domir yang tak terlihat pada kalu dan wazanu, dan maf'ul dihilangkan guna menunjukkan pembicaraan padanya. Dan keduanya mempunyai makna yang berdekatan. Allah Jalla Jalaluh Barakallahu fikum. Nah, ya. Di sini kita lihat Ibnu Katsir lebih condong bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, di mana penduduk Madinah sebelum datangnya Rasul SAW penuh dengan kecurangan dalam urusan timbang menimbang, takar menakar. Kalau bicara tatfif itu dari kata asal yang maknanya sedikit. Jadi kecurangan itu nggak harus banyak. Bahkan kalau kita lihat, ya pemerintah kita perlu mengadakan sidak pasar secara rutin. Kenapa? Kalau tidak, orang-orang yang ambisi dunia itu ingin cepat kaya dengan jalan singkat. Sampai
Ana punya keluarga, dia cerita, dia pernah belajar ke salah satu non-muslim. Dia tanya, Bapak ini kok bisa kaya raya? Kok banyak pelanggan yang belanja ke tokonya Bapak? Lalu ditanya lagi, Bapak ini bisa kasih harga yang sangat murah sekali. Lalu diajari nih keluarga ini. Harganya, kata dia, turunin. Kemudian kurangin timbangannya sedikit. Nanti kalau jual seakan-akan dilebihkan. Jadi orang itu balik. Jadi bicara kecurangan ini nggak harus banyak. Jangan kita berpikir, oh enggak Ustaz, Anda cuma ya ngurangin 5 gram. Anda cuma ngurangin 10 gram. Semuanya masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Lalu kondisi al-mutaffifin ini, dia memang orang yang gila dunia. Kalau dia yang beli, maka dia akan minta ditambahi. Paling tidak disempurnakan, nggak boleh kurang. Dia akan cek, oh masih kurang ini, masih ini itu. Itu kalau dia beli. Tapi kalau dia jual, maka dia akan berusaha untuk mengurangi. Hal ini tidak akan muncul kecuali kepada orang-orang yang ambisinya dunia. Jadi disebutkan di sini bahwasanya manusia-manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang sengsara. Bukan hanya di akhirat, sejatinya di dunia hidupnya sengsara. Kenapa? Allah cabut berkah dari perdagangan mereka. Allah angkat berkah dari perniagaan mereka. Semua jual beli yang ada unsur kecurangan di dalamnya, maka Allah tidak akan meridhoinya. Bahkan Allah mengancam dengan kesengsaraan. Taib, silakan dilanjutkan. Allah Jalla Jalaluh telah memerintahkan supaya menimbang serta menakar secara sempurna. Dia berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Neraca. Dan timbanglah dengan neraca yang benar. Yang demikian itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Lanjutkan. Allah Jalla Jalaluh membinasakan kaum Nabi Syuaib dan menghancurkan mereka karena perbuatan curang mereka kepada orang lain dalam hal timbangan dan takaran. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam timbangan dan takaran. Kalau kita melihat timbangan ini biasanya tadi ditambahin bebannya. Kalau sekarang ada timbangan digital, ternyata masih bisa diatur sama mereka juga. Kalau yang takaran, dulu Ana masih ingat. Di Jember, Ana tuh nggak pernah beli beras literan. Kita beli beras kiloan. Waktu Ana kuliah di Lipia, Ana tuh beli beras nggak ada kiloan. Ada toko dekat rumah itu yang ada takaran. Ya kita nggak tahu takarannya itu benar apa tidak. Karena takaran itu bisa diketuk ya. Sehingga semakin kurang isi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan wa auful kaila idza kiltum. Nih kalau menakar sempurnakan. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan neraca yang benar. Bukan yang ada penipuan di dalamnya. Ahibati fillah.
Tadi kita sampaikan bahwasanya kecurangan terjadi bisa jadi di dalam rumah tangga. Di mana ada suami-suami yang curang. Dia suka menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Sama seperti tadi. Ketika dia beli, dia minta disempurnakan. Ketika dia jual, dia kurang-kurangin. Ada suami-suami yang selalu menuntut. Dan ada istri yang selalu menuntut juga. Ini kerjanya menuntut, bukan malah mengikhlaskan. Ada orang-orang kan enggak apa-apa lah, biarin. Ini enggak, dia menuntut. Di dalam dunia pemerintahan juga seperti itu. Ada pemimpin-pemimpin yang selalu menuntut rakyatnya untuk adil. Untuk berbuat yang benar. Untuk taat dan patuh. Tapi ketika bicara haknya rakyat, ada pemimpin yang tidak memberikan hak itu kepada rakyat. Ahibati fillah, berkaitan dengan urusan tuntut-menuntut ini. Kadangkala di dunia pekerjaan juga seperti itu. Para buruh, hendaklah tatkala engkau bekerja menyempurnakan pekerjaan. Jangan hanya menuntut gaji yang ditambah. Menuntut THR yang harus segera turun. Sedangkan engkau tidak melaksanakan tugasmu dengan benar. Main-main kerjanya. Tapi kalau urusan menuntut tambahan gaji paling semangat. Maka jangan sampai masuk wailul lil mutaffifin. Para bos, maka juga ingat. Jangan engkau memeras keringat pegawai buruh itu, tapi memberikan gaji yang tidak layak. Nggak sesuai dengan pekerjaan mereka. Atau bahkan menunda-nunda pembayaran gaji buat mereka. Bagaimana Islam mengajarkan. Rasulullah SAW bersabda, A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Berikan gaji kepada buruhmu, kepada pegawaimu itu sebelum keringatnya kering. Artinya segerakan berikan kepada mereka, jangan ditunda-tunda. Maka ayat ini bukan hanya berkaitan dengan timbang menimbang saja, tapi berkaitan juga tadi dengan hak dan kewajiban. Yang terkadang sebagian orang suka menuntut haknya tapi melupakan kewajiban. Ahibati fillah, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa juris sultan alaihim." Tidaklah orang-orang itu mengurangi takaran dan timbangan. Coba, kalau masyarakat itu curang dalam kehidupan mereka, apa yang akan terjadi? Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan kisah kaumnya Nabi Syuaib yang mereka mengurangi timbangan, nah Allah binasakan mereka. Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah satu kaum yang mengurangi timbangan atau takaran illa ukhidhu bis-sinin, melainkan mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Apa bentuk hukumannya? Paceklik, kemarau, wa syiddatil mu'nah, kesulitan dalam ekonomi. Kesulitan dalam ekonomi. Biaya yang terlalu berat yang harus ditanggung. Yang ketiga hukumannya wajawri sultan alim. Kezaliman penguasa kepada mereka. Jadi kalau kita mendapati atau melihat penguasa zalim kepada rakyatnya, kita biasanya akan mencaci maki
Padahal kita tahu seharusnya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi biasanya kita akan mengatakan, oh ini pemimpinnya zalim, penguasanya zalim. Ingat, Allah menghukum rakyat karena kezaliman rakyat tersebut dengan menghadirkan pemimpin yang zalim. Apa penyebabnya? Rakyatnya curang hidupnya. Coba kita lihat. Berbagai macam penipuan di negeri kita. Yang online. Yang offline. Banyak sekali. Dan itu seakan-akan menjadi tradisi dan adat istiadat yang sudah terbiasa di antara mereka. Yang jual daging. Ketika dia menjual daging, orang minta 1 kilo, oke, dipotongin sama dia. Minta yang bagus, yang super, yang harga paling mahal, kasih. Nanti ditambahin, kurang timbangan biasanya kan kadang-kadang nggak sampai 1 kilo. Nanti ditambahin yang jelek. Dibawa pulang tuh. Telur. Ditambahin telur yang udah pecah-pecah rata-rata. Beras dicampur. Dan ini yang terjadi. Makanya Allah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka. Yang diantara bentuknya adalah kehidupan ekonomi yang sengsara. Jadi orang yang ingin hidupnya lebih nyaman, gara-gara kecurangan dia, hukumannya sebaliknya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Yang ingin lebih kaya, gara-gara pemimpin yang zalim, diambil kekayaan. Apa penyebabnya? Mengurangi timbang. Dan mengurangi timbang ini termasuk dosa besar. Karena diancam jelas sama Allah. Lalu ahibati fillah. Dosa itu ada 2. Dosa atau kezaliman yang kita lakukan antara kita sama Allah Azza wa Jal. Ini minta maafnya mudah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Selama hayat masih digandung badan, maka kita bisa beristighfar dan bertobat. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan itu berkaitan dengan kezaliman kepada manusia, tadi ngurangin timbangan. Berapa orang yang kau kurangin timbangannya? Kalau kau kerja di pasar, kau punya toko kelontong, 10 tahun kau kerja di sana. Bayangin berapa konsumen yang datang ke tempatmu. Ada yang datang sekali kemudian pergi. Karena merasa dizalimin. Ada yang beberapa kali kemudian juga ketahuan kalau engkau menzalimin dia. Bertahun-tahun. Mereka kelak akan datang pada hari kiamat menuntut hak mereka. Dan ketika itu engkau gak punya beras tambahan. Engkau gak bawa uang untuk mengembalikan kepada dia. Yang ada pada hari itu adalah amal soleh dan dosa. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, in laqita Allah bi 70 dhanban fima bainaka wa bainahu ta'ala. Jikalau engkau menjumpai Allah dengan 70 dosa, yang dosa ini antara engkau sama Allah, ahwanu alaik. Itu akan lebih ringan buat engkau. Daripada engkau berjumpa dengan Allah bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Dengan 1 dosa antara engkau sama hamba Allah. 70 dosa kalau antara kita sama Allah lebih ringan daripada 1 dosa yang sama saudara kita. Makanya gimana kalau ada seorang istri yang nuntut suaminya, yang tidak memberikan haknya tapi menuntut agar istrinya sempurna. Begitu pula dengan yang jualan tadi. Online sekarang ya. Yang kadangkala sampai ke rumah ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diomongkan. Ada banyak masalah. Orang lupa dengan wailul lil mutaffifin. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan.
Kemudian dia berfirman seraya mengancam diri mereka. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin azim. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Maksudnya, apakah orang-orang itu tidak merasa takut akan hari kebangkitan dan hari ketika berdiri di hadapan Rob yang mengetahui segala yang rahasia dan yang tidak tampak, yaitu pada hari yang sangat mengerikan. Banyak hal yang menakutkan, juga banyak pula hal yang menyeramkan. Orang-orang yang merugi pada hari itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang mendorong orang itu jadi baik, kalau dia orang mukmin, maka keimanan dia dengan adanya hari pembalasan yang membuat dia jadi orang baik. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik atau diam. Artinya mendorong dia itu berkata yang baik. Kenapa? Beriman dia sama Allah. Akan ada hari kebangkitan nantinya. Akan ada hari hisab. Maka orang-orang yang mengurangi timbangan ini, apa nggak yakin mereka dengan adanya hari kebangkitan? Artinya yang membuat mereka melakukan itu bisa jadi keraguan yang ada pada diri mereka dengan adanya hari kiamat. Nggak beriman dia atau ragu. Allah sebutkan hal ini. Karena kalau orang tahu dengan ancaman yang akan diberikan dan dia tahu yang dia lakukan ketahuan, maka seharusnya dia takut. Kalau kita lihat orang-orang yang curang, ketika dia ketahuan, umpamanya datang dari pihak pemerintah sidak, pura-pura beli, lalu dicek timbangannya, bagaimana perasaan dia? Hancur, sudah tutup toko kita. Maka Allah sebutkan di sini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Allah sebut hari kiamat dengan yaum azim, hari yang sangat besar. Kejadian-kejadian di sana sangat luar biasa, dan yang paling menakutkan, engkau nggak bawa apa-apa hari itu. Untuk menebus dosamu, engkau nggak bisa dengan uang, tapi dengan amal soleh. Bayangin ada orang sholat sampai sana, sholatnya habis. Gara-gara ada ratusan orang yang dia tipu. Na'udzubillah min dzalik. Naam, tafadhal. Lantas firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Maksudnya, mereka berdiri dalam keadaan bertelanjang kaki dan tidak berbusana, tidak pula bersunat, dalam keadaan yang sangat sulit, sangat menyusahkan lagi sempit, yaitu bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Dan atas perintah Allah mereka dicekam oleh hal-hal yang dapat melemahkan kekuatan fisik dan indera mereka. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunaihi." Pada hari ketika umat manusia berdiri menghadap kepada Rob seluruh alam, sehingga terdapat salah seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya setinggi pertengahan dua telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Ketika manusia dibawa ke tempat persidangan, diberdirikan di sana, bagaimana kondisi hati dia? Bagaimana kalau ternyata tempat persidangan itu adalah padang mahsyar? Dia dibangkitkan dari kuburnya. Hufatan, uratan, ghurlan. Mereka dalam kondisi tidak beralas kaki. Tidak
sehelai pakaian pun yang menutupi tubuh. Belum disunat. Berapa hari mereka berdiri di sana? Berapa jam? Hari itu hari yang sangat panjang. Disebutkan 50.000 tahun. Kemudian bagaimana matahari mendekat kepada mereka. Tudna sams qadru mil. Didekatkan dengan jarak 1 mil. 1,5 kilo. Ustaz, orang kalau matahari mendekat, habis tubuh mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah ingin mereka merasakan panas. Kemudian mereka tenggelam dalam keringat masing-masing. Semua sesuai dengan amalannya. Apa nggak takut engkau akan disidang nanti diberdirikan seperti itu? Yang semua sesuai dengan amalannya. Pada hari itu tidak ada naungan. Orang mau berteduh nggak ada. Kecuali naungan yang Allah berikan. Orang nggak bisa bawa payung. Mungkin dia mau pergi ke bawah pohon, nggak ada. Yauma la dhilla illa dhillu. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Dan di hadis yang lainnya disebutkan ada yang kerikatnya sampai ke setengah betisnya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam dalam keringat. Lu gimana Ustaz? Satu tempat, ya kalau kita bicara satu tempat dikucurin air, semuanya tenggelam. Tapi ini karena airnya dari keringat masing-masing, maka masing-masing akan merasakan keringat itu naik sedikit demi sedikit sehingga membuat dirinya tenggelam dalam keringat tersebut. Maka Allah sebutkan di sini. Orang itu apa nggak yakin akan dibangkitkan? Allah akan tegakkan keadilannya. Ingat mutaffifin, orang-orang yang curang ini nggak harus banyak kecurangannya. Ada orang yang memindah petok tanda tanah itu. Sedikit mungkin 5 mili dia pindah. Kelak dia akan pikul itu tanah yang pernah dia ambil. Namun sedalam 7 lapis bumi yang akan dia pikul. Seorang muslim ketika mendengar ayat ini jadi takut. Apa sih gunanya Anda dapat keuntungan lebih dengan melakukan kecurangan? Apa manfaatnya buat Anda? Laung kalau itu harta Anda akan tinggalkan. Kalau itu barang juga akan Anda tinggalkan. Terus yang dibawa mati, amalanmu yang akan dibawa mati. Barakallahu fikum. Nah, saya akan dilanjutkan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rob mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang dua kondisi manusia. Sebagaimana di surah Al-Infitar kita membaca, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam surga, berada dalam kenikmatan. Adapun orang-orang jahat, dia berada dalam jahim. Maka di sini Allah menjelaskan supaya setiap orang itu tahu dengan akhir dari perjalanan hidup kita. Ada dua tempat, nggak ada yang ketiga. Ada yang namanya jannah, ada yang namanya jahannam. Semua orang yang ingin masuk ke neraka, ya jalannya sudah jelas. Walaupun kita tahu nggak ada orang yang mau masuk neraka, tapi jalannya menuju ke neraka. Maka Allah sebutkan di sini sifat orang-orang jahat penghuni neraka. Seperti apa sih mereka itu? Agar kita bebas memilih. Karena Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Sampai-sampai dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'." Andai kata seluruh umat manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, seluruh bangsa jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berada di level orang yang hatinya afjar, orang yang hatinya paling buruk. Kata Allah, mana qasadzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki sedikit pun. Enggak. Allah nggak butuh. Allah hanya memberikan penjelasan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Yang mau jadi fujar silahkan, yang mau jadi abror silahkan. Engkau diciptakan memang untuk memilih, terserah engkau. Tapi yang jelas Allah sudah tetapkan semuanya. Nah, silakan lanjutkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Maknanya, sesungguhnya tempat kembali dan tempat tinggal mereka adalah neraka sijjin. Kata sijjin merupakan wazan fi'il dari kata as-sajan, yang berarti tempat yang sempit. Sebagaimana muncul kata fisik, syirib, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ada dua penafsiran ulama tentang kitab al-fujar. Kitab itu kitab kan. Makna pertama itu kitab. Makna yang kedua yang disebutkan Ibnu Katsir, yaitu tempat kembali orang-orang fajir itu, orang-orang jahat itu di sijin tadi, di tempat yang sempit, berada di bawah bumi yang paling rendah. Tapi pendapat yang pertama memang kitab. Jadi ada sebuah kitab, baik bentuknya itu mungkin batu yang dipahat, yang disebutkan nanti akan dibaca kitabun
marqum, kitab yang tertulis ya. Jadi kitabnya orang jahat ini sebenarnya sudah ditulis semuanya. Catatannya udah ditulis. Siapa saja penghuni neraka itu udah ada catatannya. Letak catatannya itu dikatakan sijin, maknanya di tempat yang paling rendah di bumi ini. Yang bakal jadi neraka. Ini salah satu pendapat. Jadi, bulan dicatat. Allah udah tahu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika. Siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa di antara kita yang akan masuk neraka. Terus kalau sudah tercatat tugas kita apa Ustaz? Tugas kita beramal. Kita kan nggak tahu dengan catatan kita. Maka kita berharap Allah mencatat kita di Illiyin. Di kitab yang tinggi di sana, nama kita disebutkan di sana. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Maka itu urusannya menjadi besar di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma adraka ma sijjin." Tahukah kamu apakah sijjin itu? Maksudnya, hal itu merupakan suatu masalah yang sangat besar, penjara yang kekal dan abadi, dan adab yang sangat pedih. Selanjutnya, ada berapa orang yang mengemukakan sijjin itu berada di lapisan bumi ketujuh. Dan yang benar, kata sijjin itu diambil dari kata as-sajan, yang berarti tempat yang sempit. Karena setiap ciptaan yang berada lebih rendah, maka akan lebih sempit. Dan setiap yang lebih tinggi akan lebih luas. Masing-masing dari 7 lapis langit itu lebih luas serta lebih tinggi daripada langit yang berada di bawahnya. Demikian juga lapisan bumi, di mana setiap lapisan atasnya lebih luas daripada lapisan yang lebih rendah, hingga sampai pada lapisan yang terbawah dan tempat paling sempit sampai ke pusat lapisan bumi ketujuh, yang ia menyatukan kesempitan dengan bagian bawah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Quran Surat Al-Furqan ayat 13. Barakallahu fikum. Nah, ini makna sijin. Bisa jadi makna sijin adalah tempat yang paling rendah di neraka. Keraknya neraka. Ada tempat yang sempit di sana. Itu sijin. Dan ketika orang dimasukkan di sana, apa yang mereka inginkan? Da'au hunalika thubur. Mereka akan berdoa di sana, memohon agar mereka dimatikan. Orang kepingin mati. Di dunia orang takut mati. Apalagi dalam kenikmatan. Tapi orang kalau susah, sakit, kadang-kadang kepingin mati. Di dunia juga seperti itu. Tapi nanti di akhirat, ketika mereka dilemparkan ke tempat yang sempit itu, mereka berdoa menginginkan kematian dan kebinasan. Udah mati, udah gak apa-apa kata mereka. Padahal kematian sudah tidak ada lagi di tempat itu. Maka bagaimana Allah mengatakan wa ma adraka ma sijjin, agar orang itu jadi takut. Mau kemana? Dilemparkan ke tempat itu, ke lapisan yang paling bawah, yang paling sempit, dan tidak ada kesempatan untuk keluar dari sana. A'udzubillah min dzalik, kecuali buat orang-orang beriman yang berbuat dosa. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Firman-Nya lebih lanjut, Kitabun Marqum, kitab yang bertulis. Penggalan ayat ini bukan merupakan penafsiran bagi firman-Nya dengan lafaz wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Melainkan ia adalah penafsiran bagi apa yang telah dituliskan untuk diri mereka, berupa tempat kembali ke neraka sijjin, yakni tercatat dan tertulis, yang ia tidak terdapat pengurangan ataupun penambahan di dalamnya bagi seorang pun juga.
Demikianlah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Barakallahu fikum. Jadi Kitabul Marqum ini adalah penafsiran untuk Kitab al-Fujjar. Kalla inna Kitab al-Fujjar. Ingat, Kitab al-Fujjar ada dua penafsiran. Yang pertama adalah memang kitab, catatan yang isinya nama orang-orang jahat tadi. Makna yang kedua yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir yaitu tempatnya orang-orang fujar. Maka disebutkan di sini Kitabul Marqum itu adalah penafsiran untuk Kitab al-Fujjar, bukan sijin ya. Jadi bukan wa ma adraka ma sijin. Tahukah kamu apa sijin itu? Sijin itu Kitabul Marqum, bukan itu yang dimaksud. Tapi Kitabul Marqum adalah penafsiran untuk Kitab al-Fujjar. Barakallahu fiik. Nah, Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni jika mereka pada hari kiamat kelak digiring menuju kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka, yaitu berupa sijin dan juga adab yang menghinakan. barakallahu fikum. Itulah jamaah orang-orang yang mendustakan. Dikasih tahu, dikasih informasi. Yang memberikan informasi ini orang yang benar, yang jujur, tapi dia bermain-main. Contoh nih COVID-19. Kan ada yang gak percaya sama COVID-19. Ada yang mengatakan ini itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ketika merasakan, baru mereka mengatakan ternyata benar ada corona. Namun sudah lewat. Engkau dulu gak percaya. Ketika engkau kena, ketika engkau kritis, baru engkau mengatakan ada. Di sini Allah sebutkan, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan buat orang-orang yang mendustakan. Kenapa? Yang namanya orang mendustakan itu, dia nggak akan siap-siap. Kalau dikatakan, mas hati-hati loh, jalannya di situ becek dan banyak lubang. Dan dia nggak percaya. Enggak, jalannya bagus. Lewat sana, naik motor, ternyata dia terjatuh, terpleset, terpental. Lalu dia mengatakan, oh ternyata betul. Apa gunanya? Maka Allah sebutkan sekarang nih kita masih hidup, dikasih tahu akan ada hari dibangkitkannya manusia. Manusia akan berdiri untuk Allah Azza wa Jal di kurun waktu yang panjang sekali. Akan ada matahari yang mendekat dan mereka akan tenggelam dalam keringat mereka. Tapi dia mendustakan. Mau balik ke dunia, nggak ada kesempatan. Udah selesai, udah habis. Maka yang ada kecelakaan buat mereka. Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang mendustakan, jahat lagi kafir. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya adalah mereka tidak mempercayai kejadian hari pembalasan serta tidak pula mereka yakin terhadap keberadaannya serta menilainya sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Na'udzubillah minat takdzib wal kufr. Ada orang-orang yang mengaku muslim, yang KTP-nya Islam, tapi nggak percaya sama kiamat. Diceritakan neraka itu kayak gini, kayak gitu. Diceritakan pintu neraka itu ada 7. Diceritakan azab-azab yang akan di neraka itu seperti ini, seperti itu. Apa kata dia? Emangnya engkau pernah ke sana? Muslim loh. Kalau orang kafir wajar. Ini orang Islam, KTP-nya doang yang Islam. Maka Allah sebutkan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang mendustakan hari pembalasan. Yaumul hisab. Nggak percaya. Mana manusia kalau sudah jadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali. Gimana bisa? Mustahil kata mereka.
Orang ini lupa dengan penciptaan dirinya. Engkau diciptakan dari apa? Di surat Abasa berkata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Lihat engkau itu apa yang kau makan sih? Engkau dulu seperti apa? Engkau dulu air mani. Kok bisa jadi manusia? Kok bisa kemudian bisa berjalan? Tapi sekali lagi ada orang-orang yang mendustakan. Yang mereka berpikiran, jauh gimana? Sulit. Apanya yang sulit? Sekarang COVID-19 yang menimpa banyak penduduk ini, apa yang sulit Allah untuk menyebarkan itu penyakit? Atau Allah untuk mengangkatnya? Allah itu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Nah, Allah berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yakni melampaui batas dalam tindakannya, dalam melakukan berbagai larangan, serta berlebihan manakala menjalankan berbagai hal yang dibolehkan. Sedangkan orang yang berdosa dalam ucapannya adalah, jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika bertengkar dia berbuat jahat. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di sini disebutkan tentang siapa sih yang mendustakan hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari pembalasan itu. Disebutkan orang ini adalah mu'tadin athim. Orang yang suka melampaui batas lagi berdosa. Melampaui batas, Ibnu Katsir menyebutkan dua hal. Yang pertama, melampaui batas sehingga melakukan yang haram. Jadi yang terlarang dia kerjakan. Dan makna melampaui batas yang kedua adalah dia mengerjakan yang mubah-mubah sampai kelewat batas. Makan boleh nggak? Boleh makan. Tapi jangan kelewatan. Halal itu makan. Orang kalau bicara main bola boleh nggak Ustaz? Boleh main bola. Tapi ada yang main bola kelewatan. Kelewatan gimana? Terlalu lama mainnya sampai adzan maghrib tetap main. Artinya permainan bola yang mubah sampai melewatin batas. Ngobrol boleh nggak ngobrol? Ngobrol boleh. Tapi orang kebanyakan ngomong yang mubah-mubah sampai kelewatan kadang-kala. Ini mu'tadin. Jadi ingat, melampaui batas itu yang batas haram dia terjang atau yang batas mubah dia kerjain sampai kelewatan. Dan dalam beragama kita jangan melewatin batas. Dan jangan sibuk dengan yang mubah-mubah, akhirnya kelewatan meninggalkan yang wajib. Karena sibuk dengan yang mubah-mubah. Baca berita boleh nggak Ustaz? Boleh baca berita, tafadhol. Tapi kalau kelewatan, Quran nggak dibaca, engkau baca terus. Itu berita-berita tanpa engkau dapat manfaat apa-apa. Quran yang bermanfaat engkau tinggalin. Itu juga termasuk mu'tadin. Orang yang melampaui batas. Asim sebutkan dia adalah orang yang pelaku dosa. Apa sifat pelaku dosa ini? Di sini disebutkan kalau mu'tadin itu dalam perbuatannya, kalau asim disebutkan dalam ucapannya. Dosa dalam ucapannya. In haddatsa kadzab. Ini disebutkan. Jika berbicara, dia berbohong. Jadi mu'tadin itu melampaui batas dalam perbuatannya. Asim dalam ucapan. Kalau bicara bohong, munafik. Suka ngomong. Dusta tapi ngomong. Kalau janji, dia ingkar janji. Kalau bertengkar, dia berbuat jahat. Nih kadang-kala ada orang kalau bertengkar, ambil pisau. Melampaui batas juga. Berbuat jahat akhirnya.
terjadi keributan, mungkin ada pertikaian. Kita lihat di masyarakat kadang-kadang. Gara-gara pertikaian lisan, tahu-tahu goloknya terbang. Gara-gara pertikaian dari lisan, tahu-tahu rumahnya dibakar. Ini sifat orang-orang munafik. Kalau dia yakin dengan adanya hari kebangkitan, dia takut gitu loh. Aku ngomong apa aja dicatat loh. Aku berbuat apa aja itu diketahui sama Allah Azza wa Jalla. Tapi gara-gara tadi lemahnya keimanan dia dengan hari akhir atau tidak adanya keimanan dengan hari pembalasan yang mendorong dia untuk bertindak semena-mena, ngomong sekarepnya dia, semaunya dia. Nah, bagaimana mereka lagi? Nah, saya akan lanjutkan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maknanya, jika dia mendengar firman-firman Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, maka dia mendustakan dan berprasangka buruk terhadapnya, hingga dia pun berkeyakinan bahwa hal tersebut hanyalah dibuat-buat, kumpulan dari buku-buku cerita orang yang terdahulu. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah ungkapan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Jadi kalau ada orang Islam kayak gini, berarti memang diragukan keislamannya atau dia pura-pura Islam. Kalau disampaikan qala Allah Ta'ala, ini loh firmannya Allah kayak gini. Ini loh penjelasan Allah Rabbul Alamin. Apa kata mereka? Asatirul awwalin. Dongeng. Sampai beberapa waktu yang lalu ada yang sempat viral tentang kitab suci itu fiksi. Ya ini ucapan mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan asatirul awwalin. Bahasa sekarang cerita fiksi. Dongeng yang dibuat-buat. Di surat Al-Furqan ayat 5 Allah mengatakan waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Itu cerita dongeng yang dibuat-buat, yang dia itu didikte pagi dan petang untuk menceritakan cerita-cerita dusta. Ini dibacakan ayat-ayat Allah, diceritakan tentang surga Allah, tentang neraka. Kata mereka, cerita dongeng. Kita percaya nggak dengan adanya hari kiamat? Yang Muslim seharusnya percaya. Tapi yang munafik memang dia pura-pura Islam. Pantas kalau dia dikasih cerita lalu jawabannya kayak gini. Barakallahu fikum. Tafadhal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Artinya, masalahnya tidak seperti apa yang mereka anggap dan tidak pula seperti yang mereka katakan, bahwa Al-Quran itu hanya cerita-cerita orang-orang terdahulu semata. Tapi ia merupakan firman Allah Jalla wa'ala sekaligus wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menutup hati mereka dari keimanan yang disebut pada penggalan akhir ayat tersebut memiliki makna, yakni noda hitam yang telah memenuhi hati mereka, yang keberadaannya tidak lain lantaran banyak dosa dan kesalahan. Ibnu Jarir At-Tabari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha sukila qalbuhu wa in zada zadat." Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan muncul di dalam hatinya satu noda hitam. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, maka hatinya akan menjadi jernih. Tapi jika dia menambah perbuatan itu, maka akan bertambahlah noda itu. Barakallahu fikum. Ahibati fillah.
kata-kata kalla. Kata-kata kalla ini memiliki dua makna. Kalla itu bisa bermakna sekali-kali tidak. Demikian. Menafikan. Tapi juga bermakna haqqan. Benar. Bukan sekali-kali tidak. Tapi sesungguhnya. Artinya dia menceritakan yang sesungguhnya. Ucapan penegasan. Maka kalau kita lihat nih. Ketika Allah mengatakan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Disebutkan di sini. Tunggu mana terjemahannya. Nah, sekali-kali jangan curang. Di sini sebutkan sekali-kali jangan curang terjemahannya. Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Maknanya sesungguhnya tempat kembali. Taib. Ibnu Katsir kalau di dalam bahasa Arabnya ketika beliau mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijin, beliau mengatakan haqqan, yakni benar-benar. Jadi maknanya bukan sekali-kali tidak demikian, bukan, tapi benar. Sedangkan kalla yang berada di kalla balrana ala qulubihim, maka di sini disebutkan terjemahannya masalahnya tidak seperti apa yang mereka anggap dan tidak seperti yang mereka ucapkan. Artinya penafian di sini. Laisal amr disebutkan oleh Ibnu Katsir, afwan. Laisal amru kama za'am. Enggak seperti yang kalian klaim. Enggak. Jadi ingat kalimat kalla ini bisa bermakna haqqan seperti kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, itu benar loh. Benar-benar. Sesungguhnya kitabnya orang durhaka itu ada di sijjin. Sedangkan di sini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tidak seperti yang mereka tuduhkan atau yang mereka klaim. Jadi haibati fillah, dosa itu akan berdampak negatif kepada kehidupan hamba, khususnya kepada hatinya. Sedangkan hati ini wadahnya amal, wadahnya iman, afwan. Tempatnya iman itu di hati, yang kemudian akan bersumber, akan memancarkan cahaya ke seluruh tubuh manusia. Tapi kalau hatinya rusak, ya udah semuanya rusak. Dan dosa ini yang merusak hati. Orang kalau mengatakan imanku lagi turun, aku lagi futur, lihat hatinya. Karena bisa jadi memang ada noktah hitam. Ada noktah hitam. Yang kalau noktah itu satu mungkin masih aman. Tapi noktah itu bisa menutupi hatinya. Satu persatu. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Kalau kita ngelihat jamaah, banjir yang di Jakarta itu asalnya dari mana sih? Dari tetesan air hujan satu persatu turun ke bumi. Begitu pula hati bisa tertutup gara-gara dosa yang kita lakukan. Bagaimana ngobatinya? Ya disebutkan di sini, yaitu dengan beristighfar, bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dilanjutkan. Dan itulah makna firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalla bal wana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini sekali-kali tidak demikian ya. Nah, sekali-kali tidak ya, demikian. kalla yang di sini berbeda dengan kalla yang kalla inna kitabal fujjar. Di situ maknanya haqqan. Nah, kalau di sini maknanya sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hasan Al-Basri mengemukakan noda hitam tidak lain adalah tumpukan dosa atas dosa sehingga menutupi seluruh bagian hati yang akhirnya membuat hati itu mati. Barakallahu fikum. Ini jamaah. Jadi ternyata hati itu bisa mati. Jadi awalnya mungkin sakit.
Ya kita lihatlah orang itu awalnya sakit ya. Kalau sakitnya nggak segera diobatin, lama-kelamaan mati. Dan hati manusia bisa mati, tubuhnya masih hidup. Orangnya masih jalan di muka bumi ini. Tapi hatinya sudah mati. Gara-gara tumpukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjutkan. Dan firman Allah Jalla Jalaluh, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Maksudnya, kelak pada hari kiamat, mereka memiliki satu kedudukan dan menempati sijjin. Kemudian dengan itu pula pada hari kiamat kelak, mereka akan terhalang dari melihat Rabb mereka, pencipta mereka. Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu dapat melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dalam puncak kebaikan itulah penggunaan dalil dengan pemahaman ayat tersebut. Sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Lanjutkan. Dan sebagaimana hal itu telah ditunjukkan dalam beberapa hadis sahih lagi mutawatir, ihwal penglihatan orang-orang mukmin kepada Rabb mereka di alam akhirat, yaitu melihat dengan pandangan mata di pelataran hari kiamat dan di taman-taman surga. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan di ayat ini bahwa orang-orang akan terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ayat ini dalil bahwasanya manusia itu akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Makanya nggak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita termasuk yang diperkenankan untuk melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya tentang firman Allah ini, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun qala yukshaful hijab, akan disingkap hijab nanti, tirai akan disingkap, fayanduru ilaihil mu'minun wal kafir, kemudian orang-orang mukmin dan orang-orang kafir melihat kepada Allah Azza wa Jalla, thumma yuhjabu anil kafir, kemudian dihalangi orang-orang kafir. Sedangkan yang mukmin terus melihat Allah Azza wa Jalla pagi dan petang, dan itu adalah karunia yang Allah berikan. Karena kita beriman kepada Allah dalam kondisi Allah gaib, kita nggak ngelihat loh Allah Azza wa Jalla. Kita melihat ciptaannya, kita melihat tanda-tanda kekuasaannya, kita mengatakan la ilaha illallah. Maka balasannya nanti di hari kiamat, Allah akan tunjukkan dirinya dan orang-orang beriman akan melihat Allah. Nah, silakan lanjutkan. Dan firman Allah Jalla wa Ala, tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Maksudnya adalah selain mereka diharamkan melihat Rabb yang Maha Pemurah, mereka juga termasuk dalam penghuni neraka. Lanjut. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Yakni hal itu akan dikatakan kepada mereka dengan maksud mencaci, menjelekkan, merendahkan, dan menghina mereka. Barakallahu fikum. Nah, mereka masuk neraka. Ini azab fisik. Mereka akan merasakan panasnya. Kulit mereka akan terbakar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap matang kulit mereka akan diganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan.
Kemudian ada azab mental. Mental mereka juga disiksa. Makanya kadang-kala orang dibully jemaah itu nggak tahan. Badannya nggak dipukulin dia. Dia dibully aja. Dihinakan. Itu ada yang sampai bunuh diri. Gak kuat. Padahal hidupnya nyaman. Secara fisik nyaman hidupnya. Tapi ternyata kondisi mentalnya nggak nyaman. Maka di hari kiamat nanti, ini buat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang kalian dustakan, rasakan. Mental mereka diazab. Makanya semua bentuk azab akan dirasakan oleh penghuni neraka. Bukan hanya fisik, tapi mental pun mereka akan tersiksa. Sehingga mereka minta mati, minta mati, minta mati. Ada kematian buat kalian. Na'udzubillahi minan nar. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti, bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Barakallahu fik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mudia, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah termasuk kecurangan pada anak, Ustadz, jika misal kita berikan makanan ke adiknya, Ustadz, dan kita bilang ke adiknya jangan sampai kakak lihat ya gitu, karena kebetulan makanan juga terbatas, Ustadz. Demikian, Ustadz. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Orang tua itu harus adil. Kalau yang dilakukan oleh ibunya tadi akan menyebabkan keributan di rumah, maka berarti ibunya telah curang. Jadi pemberian kepada anak itu ada dua macam. Ada namanya apa atau hadiah mahdhah, pemberian murni pemberian. Tapi ada pemberian karena kebutuhan. Maka kalau murni pemberian harus disamakan anak-anak itu. Tapi kalau pemberian karena kebutuhan nggak apa-apa, nggak sama. Sang kakak minta motor karena dia kuliahnya jauh. Sang adik dikasih sepeda karena tempat sekolahnya dekat. Jadi perbedaan di sini tidak jadi masalah. Karena bicara kebutuhan. Dan biasanya orang tua akan sampaikan. Kalau engkau nanti juga kuliahnya jauh, abah kasih motor gitu. Jadi sang adik tahu, oh iya, berarti memang karena kakak butuh gitu loh. Dikasih bukan karena kecintaan ayah kepada anaknya, bukan. Nah, tinggal sekarang tadi. Kalau pemberian ini karena kebutuhan, enggak Ustaz, karena si kecil ini memang kurang gizi umpamanya Ustaz. Ini itu kita kasih kakaknya supaya nggak tahu. Nanti kakaknya minta juga, padahal kakaknya udah Masya Allah badannya gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu kemudian. Hadza wallahu a'lam. Tafadholi Bu Teti mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semoga tafadhol. Ustaz ada dalam lindungan. Pak Ustaz ini tadi Ana buat di chat juga ya, karena ada banyak yang COVID katanya Ustaz ya. Di mana? Kemarin ya di mana-mana kan sedang wabah COVID. Barakallahu fiik. Naam. Ini Ustaz, apa namanya kemarin Bang Bambang juga qadarullah COVID. Jadi itu obatnya adalah Avigan gitu dokternya. Avigan atau Avikov. Ini Ustaz, Ana mau tanya ini Ustaz. Kan ada tadi Ustaz bilang bahwa hak itu harus berimbang Ustaz ya. Nah ini hak ibu itu kan ibu baru ayah. Itu maksudnya bagaimana ya Ustaz ya? Nah, kok nggak berimbang gitu seakan-akan kan? Kok nggak Ya, sama seakan-akan gitu. ini gini Ustaz, ada kejadian Ustaz di rumah, anak yang satu itu, anak yang kecil Tito, itu bikin bisnis. Terus Ana tidak dikasih tahu nih, si bapak langsung, oh ya oke, langsung ACC-kan gitu.
Padahal ini adalah musim sedang pandemik, mungkin bisnis itu tidak cocok menurut ibunya gitu. Nah. Lalu Ana ngajar bapaknya, kita juga nggak suka digituin gitu. Nah, ketika si bapak sedang pijet kakinya sama anak, terus Ana bilang, ayo pindah sini, ini mami juga kakinya sakit. Terus bapaknya marah-marah, dia bilang, coba tanya ke Ustadz bagaimana, apakah boleh seperti itu enggak gitu. Nah, ya, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kalau tadi itu sebenarnya ada dua, ada kondisi anak sama ibu, istri sama suami. Ada dua kondisi. Berkaitan dengan hak ibu, memang ibu punya hak lebih ya. Kenapa? Karena memang yang dilakukan ibu lebih. Ibu itu melahirkan, bapak enggak. Jadi sesuai, imbang banget. Jadi benar-benar sudah enggak mungkin kita akan cari keadilan yang lebih daripada yang sudah Allah tetapkan. Enggak ada. Ibu 3 kali, ibu itu melahirkan. Ibu itu mengandung dulu. Bapak enggak. Ibu melahirkan, bapak enggak. Ibu itu yang merawat, menyusui, bapak enggak gitu. Ini yang tidak dapat didapati oleh bapak. Bapak tetap dapat hak sesuai dengan yang dilakukan bapak. Sehingga 3 baru kemudian itu bapak. Kalau tadi yang diceritakan berkaitan dengan bapak sama anak. Mungkin ngurusin bisnis ini dan itu. Nah, kondisi ibunya ini dengan bapaknya adalah istri. Yang mau tidak mau dia harus taat dan patuh sama suaminya selama yang dilakukan suami tidak bertentangan dengan agama. Kalau bicara istri punya usul, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi keputusan ada di tangan suami. Kalau suami melakukan itu tanpa ngobrol sama istri, nggak ada masalah. Karena memang sejatinya dia sebagai bapak, dia sebagai komandan yang aman buat dia sebenarnya. Selama itu uangnya dia. Kecuali yang dipakai uangnya istri. Di mana seorang suami perlu izin sama istri. Karena uangnya istri. Islam juga menghormatin hak kepemilikan. Nah, kalau tadi dikatakan mamanya sang anak sedang menjitin bapaknya, lalu sang ibu nyuruh anaknya pindah. Sebenarnya yang dilakukan ini bukan antara anak sama ibu, tapi istri sama suami. Istri yang mungkin kurang menghargai suaminya. Karena si anak sedang memijit, anggap bukan bapaknya dia. Bukan anaknya dia, ini sedang memijit suaminya dia. Maka kewajibannya sang istri seharusnya ikut memijit bapaknya. Atau ikut memijit suaminya gitu loh. Bukan malah nyuruh anaknya berpindah dari bapaknya yang merupakan suami dia kepada dia yang merupakan ibu. Dalam pandangan dia kan, anak lebih berhak. Ya, engkau lebih berhak. Tapi engkau punya kewajiban menghormatin suami dan taat sama suami. Jadi mungkin dari sisi itu yang seharusnya seorang istri nggak menyuruh anaknya pindah gitu loh. Tapi yang dilakukan istri adalah ikut memijit suaminya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Barakallahu. Ada pertanyaan masuk, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz ini bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat punya ART yang gajinya tidak dibayar karena beberapa alasan. Di antaranya ada yang sempat pergi tanpa izin dari rumah hanya meninggalkan surat. Kemudian ada yang beralasan pulang kampung sebentar karena bapaknya sakit, kemudian mau balik lagi tetapi ternyata tidak balik lagi ke rumah saya. Ada yang izin pamit pergi sebentar tapi besoknya baru kembali ke rumah saya. Besok lalu saya keluarkan tanpa gaji karena saya berpikir saya sudah mengeluarkan uang admin dan ongkos mereka. Jadi saya tidak lagi gaji mereka. Apalagi mereka bekerja mungkin hitungannya baru beberapa hari atau paling lama 2 minggu. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah saya termasuk orang yang curang dan apakah saya perlu membayarkan gajinya? Kalau saya tidak tahu kontaknya lagi, lalu lagi orang-orang itu, solusinya bagaimana Ustadz? Subhanallah. Iya jemaah. Jadi berkaitan dengan
yang ditanyakan tadi perlu dilihat kesepakatannya seperti apa. Ingat cerita yang 3 orang yang mereka berteduh di dalam gua, kemudian datang batu besar yang menutup mulut gua. Salah satunya yang bertawasul itu kan mengatakan, aku punya pegawai-pegawai. Kemudian ketika waktunya gajian, salah satu pegawai itu pergi nggak ngambil gajinya. Akhirnya uangnya ini aku kembangkan, belikan kambing ini terus sampai jadi harta yang banyak. Pegawai itu datang nuntut, mana gajiku? Memang dia punya hak. Di sini kalau kita bicara hak, namanya hak dan kewajiban. Dia punya hak karena dia sudah melaksanakan tugasnya, mana haknya dia? Ketika dia minta haknya dikatakan, itu loh semua hewan ternak itu milikmu. Kata pegawai ini, engkau jangan membuliku atau menghinaku ya. Enggak, benar, itu milikmu semua. Diambil semuanya tanpa disisakan. Jadi yang perlu dilihat antara hak dan kewajiban seperti itu. Kalau dikatakan tadi yang 1 hari pulang atau berapa hari pulang, kalau memang secara kesepakatan dia tidak punya hak kecuali setelah dia bekerja sebulan penuh. Karena akan dihitung umpamanya ongkos yang tadi dikatakan oleh majikannya, ada ongkos yang anak keluarkan Ustaz, biaya admin ini semuanya. Dan kesepakatannya dia harus bekerja selama 1 bulan baru mendapatkan gaji. Kalau sebelum itu memang kesepakatannya dia tidak mendapatkan gaji, kalau berhenti sebelum masa kerjanya selesai maka dia tidak mendapatkan gaji, ini kembali kepada kesepakatan tadi. Selama dalam kesepakatan itu tidak ada unsur kezaliman, nggak ada masalah. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu tergantung kesepakatan, persyaratan yang dibuat di antara mereka. Sehingga Anda nggak bisa menghukumi apakah si majikannya zalim atau ART-nya yang zalim. Maka ini kembali kepada kesepakatan. Tapi kalau ternyata majikannya yang zalim, sebenarnya mereka punya hak sebenarnya Ustaz. Cuma Ana karena sakit hati, Ana malas mau ngasih mereka. Jadi kalau ternyata mereka punya hak, ya kita perlu cari tahu di mana mereka berada. Kalau dikatakan tadi ada biaya admin, kayaknya memang ada penyalur. Kita perlu tanya kepada penyalur. Yang bekerja di tempat Ana, fulana, dia di mana? Biasanya lengkap sih KTP apa semua ada. Ada usaha dari kita jemaah. Kalau itu milik mereka. Kalau ternyata kita usaha dan tidak mendapatkan jawaban, uang mereka diapakan? Maka uang mereka silahkan disedekahkan. Namun kalau suatu saat ternyata ketemu sama mereka, maka sampaikan kepada mereka, dulu gaji kalian itu aku sedekahkan. Untuk kalian atas nama mereka. Karena itu bicara hak ya. Kalau memang mereka punya hak, berarti itu haknya mereka. Kalau kemudian si pembantu ini saya sebenarnya butuh uang waktu itu, cuma saya takut momennya. Ya berarti kita kembalikan uangnya. Adapun yang kita sudah sedekahkan berarti buat kita pahalanya, bukan buat dia. Maka berhati-hati jemaah bicara mutaffifin ini, bicara dari kata tofif yang sedikit ya. Bisa jadi kita hanya mendolimin, oh haknya dia cuma 2.000, haknya dia cuma 5.000, haknya dia cuma 10.000. Tapi kelak pada hari kiamat, dia akan datang menuntut juga. Karena tidak akan ada kedoliman pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Tafadoli, Umu Fatin mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallah. Ana punya 2 pertanyaan Ustaz. Nah. Pertanyaan pertama, apakah salah satu penyebab dari kehancuran suatu negara itu berawal dari pasar karena banyaknya kecurangan-kecurangan tadi? Yang kedua, saat seseorang di masa mudanya dalam ketaatan yang banyak, tapi setelah tuanya dia tergelincir. Sebenarnya apa sih faktor utama yang menyebabkan dia tergelincir? Apa karena makanannya, atau karena perbuatannya, atau karena perkataannya Ustadz? Yang mana yang lebih kuat? Hingga ketergelinciran itu terjadi. Syukran Ustadz. Nah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara apakah kehancuran sebuah negeri itu bermula dari pasar,
Wallahu a'lam bishawab. Namun kita tahu pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah. Sebenarnya bukan pasarnya yang menyebabkan kehancuran, tapi dosa-dosa yang dilakukan di sana. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmir. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang yang kaya, yang nyaman, itu diperintahkan untuk melakukan ketaatan, tapi mereka sebaliknya. Mereka malah melakukan kemaksiatan. Mereka melakukan kefasikan. Jadi dikasih perintah untuk berbuat baik, mereka malah meninggalkan perintah tersebut. Akhirnya ketika itu Allah hancurkan. Dan bicara dosa, mungkin ada dosa-dosa di pasar. Banyak dosa di pasar. Dan ada dosa-dosa di tempat lainnya. Lalu tadi hadis Ibnu Majah yang menyebutkan bahwasanya tidaklah satu kaum yang mengurangi timbangan atau takaran, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman buat mereka di sini dengan paceklik, dengan kemarau panjang, wasyiddatil mu'nah tadi biaya hidup yang mahal ya. Kemudian wajawri sultan, kezaliman pemimpin, kezaliman penguasa. Itu gara-gara salah satu dosa. Yaitu dosa yang mungkin bisa disebut dosa pasar. Tapi ada dosa lain. Seperti yang terjadi dengan kita. Tidaklah, kata Nabi SAW, tersebar fahisyah fi qaumin. Perzinaan, LGBT, ya. Hatta yu'linu biha. Sampai mereka mengumumkannya tanpa rasa malu lagi. Sekarang orang-orang berzina gak ada lagi perasaan malu. Kadang-kala ketawa-ketawa dia. Dan banyak fans-fansnya orang-orang yang berzina tersebut yang mungkin menganggapnya biasa-biasa aja. Maka kalau itu yang terjadi, Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Jadi dosa itu macam-macam. Dosanya pemimpin tersendiri, dosanya tadi di pasar sendiri, ada dosanya perzinaan sendiri. Jadi kehancuran itu sebenarnya karena orang-orang itu meninggalkan perintah-perintah Allah, malahan mereka melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ada pun pertanyaan kedua tentang orang yang di akhir hayatnya kok seperti su'ul khatimah ya. Di awalnya dia hidup dalam ketaatan, orang soleh, tapi kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi masalahnya itu di hati. Masalahnya di hati. Orang yang benar, itu Allah akan jaga. Makanya di antara penyebab husnul khatimah itu adalah istiqomah. Di mana kita berusaha untuk berbuat baik di depan orang dan tatkala kita sendirian. Ada orang yang selama ini memang nampaknya baik. Kata Nabi SAW, fima yarahun nas. Dia tuh baik yang kelihatan sama manusia. Tapi yang di hati dia Allah yang tahu. Maka tugas kita adalah memperbaiki hati kita, memperkuat keimanan kita, membenarkan keyakinan kita, dengan harapan Allah kasih kepada kita husnul khatimah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatannya baik, tapi dalamnya enggak sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ustaz, Allah sebenarnya ada dua pertanyaan sih Ustaz. Tafadhal. Ya. Ustaz, Allah menghukum rakyat dengan melahirkan pemimpin yang zalim Ustaz. Sedih gitu Ustaz dengar hal tersebut karena kemaksiatan dan kecurangan kan ada di mana-mana ya Ustaz ya. Lalu apa artinya tidak mungkin dan sulit kita mendapatkan pemimpin yang adil Ustaz? Dan
apa seperti itu juga yang terjadi di Rohingya Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Allah Azza wa Jal itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan hukuman, memberikan sanksi, menurunkan bala dan musibah, sejatinya di situ ada rahmat Allah. Agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan agar manusia tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Agar masyarakat itu tidak hidup nafsi-nafsi. Yang penting aku baik. Yang penting aku soleh. Nah, kita perlu mengajak semua jadi orang baik. Memang mungkin gak semuanya bisa jadi orang baik. Tapi kita memperbanyak orang-orang baik. Dan tetap mencegah kemungkaran. Kalau dikatakan yang terjadi dengan Rohingya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cerita panjang Rohingya kemudian jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat, Anda tidak terlalu mengkaji ya tentang sejarah Rohingya. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di Andalusia, 800 tahun umat Islam pernah ada di Spanyol dan Portugal, kemudian habis. Rohingya alhamdulillah sampai hari ini masih ada. Tapi kenapa itu terjadi di Andalusia seperti itu? Ya karena mereka sudah kehidupannya nyari dunia aja. Bahkan bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu memberikan loyalitas mereka kepada kerajaan-kerajaan Katolik demi menghancurkan saudara mereka yang Muslim untuk mencari dunia, untuk mencari kekuasaan dan jabatan. Jadi yang jelas, kalau itu bicara kerajaannya, rakyatnya juga kurang lebih seperti itu. Mereka sudah bergelimang harta, udah merasa nyaman dengan posisi mereka masing-masing. Jadi yang terjadi di Rohingya, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas itu pelajaran buat kita semua. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Kekalahan umat Islam ketika perang Uhud, bagaimana 70 sahabat meninggal dunia, Hamzah meninggal dunia, Mus'ab bin Umair tewas pada waktu perang itu, dan tewasnya itu dicincang sama orang-orang musyrik. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ada orang-orang soleh. Tapi gara-gara mereka tidak taat kepada aturan yang Allah berikan, kepada perintah Nabi SAW, akhirnya mereka mendapatkan kekalahan yang sangat mengenaskan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.